Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video saya pada kali ini. Perkenalkan, saya Rakian Krisna Dewangga dengan NIM 082011633044 dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan interview dengan Bu Indria Stuti selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BCA di Cabang Benowo, Surabaya, dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Untuk video selengkapnya, saksikan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Indria Stuti. Siang, Mas. Ya, perkenalkan, saya Rakian Krisna Dewangga, mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi dari Universitas Airlangga. Tujuan saya di sini melakukan interview dengan Bu Indria Stuti adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi seputar mengenai interview dengan pemimpin ataupun manajer dari sebuah perusahaan agar mahasiswa yang mendapatkan insight dari narasumber bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru seperti itu. Apa Ibu berkenan untuk melakukan interview dengan saya pada siang hari ini? Oke, siap Mas, silakan. Maaf, dengan Mas siapa ini Mas namanya? Nama saya Rakian Krisna Dewangga, Bu, bisa dipanggil Rakian. Rakian. Rakian, iya. Oh, Rakian, oke. Iya Mas Rakian. Silakan Mas Rakian. Oke. Mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan dan tanyakan yaitu mengenai identitas Bu Indria Stuti. Jadi nama, jabatan, dan perusahaan tempat Bu Indria Stuti berkarir seperti itu. Iya, oke Mas. Nama saya Indira Stuti. Saat ini saya sebagai pemimpin di KCP Benowo ya, di Kantor Cabang Pembantu Benowo. Mungkin bisa menceritakan seputar organisasi ataupun profil perusahaan dari Bu Indria Stuti ini berkarir seperti itu. Oke, iya. Kalau BCA memang beroperasi sudah lama ya, masih mulai 21 Februari tahun 1957. Memang pada tahun 1980 itu BCA sudah mulai gencar-gencarnya untuk memperluas jaringan kantornya secara agresif ya, terutama dengan regulasi sektor perbankan di Indonesia. Terus mengembangkan produknya, layanannya, dan mengembangkan teknologi informasinya. Kemudian di tahun 1990, BCA juga sudah mulai mengembangkan alternatif jaringan, yaitu fitur-fitur ATM ya. Mungkin Mas saya kan sudah tahu ya ATM itu apa, karena sekarang sudah banyak sekali merambah dimanapun. Dan kemudian di tahun 2019 itu BCA juga sudah mulai meluncurkan inovasi di layanan digital, yaitu mulai dari pembukaan rekening melalui BCA Mobile ya, melalui pembukaan rekening online, kemudian aplikasi Welma, yaitu semacam aplikasi mobile maps, mobile apps yang untuk layanan wealth management. Jadi untuk mengembangkan konsep future business model untuk melakukan beragam perangkat teknologi digitalnya. Itu Mas untuk profil singkatnya. Baik, jadi Bu Indria Stuti ini berkarir di BCA nggih, Bu? Ya, saya mulai di BCA itu tahun 91. Ya, jadi saya belum sempat ya. Tahun 91 saya sudah mulai di BCA. Memang awalnya saya juga mulai di BCA pun juga dari nol ya. Saya awal juga dari staff. Eh, sempat di staff teller, kemudian ada di setelah itu kemudian saya naik sebagai kepala bagian di layanan kredit dan kemudian juga pernah dipercaya sebagai kepala bagian di kantor cabang pembantu, saat itu di kantor kas, kemudian yang saat ini saya sebagai sub-branch manager di BCA KCP Benowo. Jadi sudah cukup lama ya, Bu, dari tahun 91, kurang lebih hampir 20 tahunan berarti berkarir di BCA. Betul, lebih. Lebih dari 20 tahun bahkan. Iya. Nah,
mengenai sepak terjang Bu Ida Stuti di BCA kurang lebih yang 20 tahun lebih itu kan pasti banyak ya Bu naik turunnya dan dinamika industri di Bank BCA itu sendiri. Nah, yang terbaru ini kemarin kan waktu era 2019 terjadi pandemi ya Bu. Nah, itu bagaimana Bu dampak pandemi itu ke perusahaan Bank BCA lebih khususnya? Iya, memang betul ya Mas, kemarin memang pandemi ini sudah kita lalui itu hampir 2 tahun ya. Memang dengan adanya pandemi itu memang merubah segalanya ya. Dan memang saat pandemi itu tren digital itu memang makin meningkat. Yaitu orang-orang sudah semakin menggunakan banking from home ya, telah menjadi standar baru untuk transfer perbankan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Dan untuk adanya pandemi COVID-19 ini juga mempercepat yang digital karena masyarakat juga semakin banyak yang menggunakan yang digital. Dan pada era digital ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang lebih cepat yang bisa menangkap peluang itulah menjadi pemenangnya. Dan juga mungkin sebagai informasi ya saat ini untuk transaksi di BCA, sekarang mungkin kan banyak sudah pakai internet banking, mobile banking ya. Di BCA itu tumbuh 32% menjadi 1,2 M di kuartal pertama tahun 2022. Kemudian yang tadi internet banking ya, kemudian untuk mobile bankingnya sudah melonjak 56% menjadi 3,2 M pada kuartal pertama tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun yang lalu. Dan nilai transaksi internet banking BCA juga sudah mencapai 4,1 T dan untuk mobile bankingnya sudah mencapai 1,235 T di kuartal pertama tahun 2022. Jadi memang saat ini mobile banking itu sangat menjadi primadona nasabah dan telah menjadi fitur digital banking yang meningkat drastis dan signifikan. Kan juga penggunaannya kan juga sangat mudah sekali kita pakai yang untuk mobile bankingnya BCA. Jadi makanya menjadi primadona nasabah di situ. Ya, berarti respon dari BCA ketika pandemi melanda itu memanfaatkan seperti mobile banking dan fitur-fitur informasi teknologi lainnya untuk memudahkan akses masyarakat tanpa harus ketemu secara langsung ya Bu, perbankannya seperti itu. Iya, betul Mas. Jadi memang sangat membantu sekali. Dan memang sepertinya pandemi ini memang merubah kita, merubah lebih cepat lagi ya. Seperti kayak pembukaan rekening pun nasabah tidak datang ke bank, tapi bisa di rumah aja untuk pembukaan rekeningnya. Jadi memang sangat membantu sekali. Baik, eh, untuk dari transisi masyarakat yang awalnya secara konvensional harus datang ke bank untuk melakukan setoran dan lain-lain transaksi perbankan lainnya, dan setelah pandemi ini kurang lebih berubah drastis Bu, untuk berubah ke arah digital. Nah, itu dari segi organisasi atau perusahaan dan juga masyarakatnya. Nah, untuk dari segi staf dan pegawai karyawan dari Bank BCA itu bagaimana ya Bu? Pandemi ini berdampak terhadap mungkin cara bekerja ataupun proses bekerja dan sistem industri di Bank BCA itu bagaimana dampaknya terhadap pegawai dan karyawan? Kalau bagi karyawannya memang ya memang mungkin ada kebiasaan baru yang kita rubah ya Mas. Mungkin kalau untuk karyawan memang saat ini memang kita dimanapun harus selalu menjaga prokes ya. Kerja pun harus pakai masker, kerja pun harus pakai digital. Tapi itu tidak berpengaruh sih ke teman-teman. Toh itu juga memang keseharian juga sudah sering kita lakukan. Eh, dan itu memang bagi karyawan saat pandemi memang mengharuskan kita untuk cepat tanggap. Kita harus keluar dari zona nyaman, bisa beradaptasi juga dengan digital keuangan untuk mencapai peluang bisnis yang baru. Sementara itu, masa pandemi saat ini memang mampu menghadirkan peluang bisnis yang baru dengan adanya berbagai perubahan perilaku gaya hidup masyarakatnya. Itu sih, Mas. Ya, berarti sebagai individu, staf dan karyawan BCA yang lain itu dituntut harus agile ya Bu, harus bisa tanggap dan lincah seperti itu menghadapi situasi yang mungkin bisa dikatakan tidak terprediksi dan nggak menentu seperti itu gitu. Betul. Jadi memang karena memang harus agile, memang iya. Saat ini memang agile sangat dibutuhkan ya, Mas, ya, apalagi situasi seperti saat ini. Nah, baik. Jadi mungkin
dari pembahasan organisasi, perusahaan, dan individu secara menyeluruh sudah selesai. Mungkin dari saya ingin meminta saran dan tanggapan mengenai mahasiswa ini agar mampu menjadi pemimpin di masa depan itu yang siap dan sukses, termasuk dalam menghadapi era ataupun kondisi yang tak menentu seperti itu. Oke, ya terima kasih. Eh, Gini ya Mas ya, memang saat ini memang era digitalnya terus cepat. Sekarang perubahan sangat cepat sekali, tidak bisa diprediksi ya. Jadi kalau saran saya mungkin dari teman-teman itu yaitu pertajamlah terus keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Kemudian menjadilah pribadi yang mau repot, suka menolong, kemudian menurunkan jiwa leadership, misalnya melalui ke terlibat di organisasi kepanitiaan, tim kecil, tim kreatif, dan juga terus menjadi pribadi yang agile, resilience, agar mampu tumbuh dan berkembang dalam situasi apapun. Kemudian berkaya ilmu, komunikasi, dan relationship-nya. Itu sangat kita butuhkan saat ini. Kemudian asah terus kemampuan kreativitas dan inovasinya, karena kedepannya kebutuhan SDM yang lebih berkualitas yang sangat diperlukan, di mana di era digital memperluas akses internasional tanpa batas yang memunculkan borderless working opportunity di bidang digital bagi pekerja generasi muda. Serta konten digital, industri kreatif juga akan mengalami tumbuh yang pesat. Itu saran saya. Jadi jadilah generasi yang sangat kreatif, yang set-set gitu, yang agile tadi itu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Indra Stuti atas waktu dan kesempatannya dan juga saran yang luar biasa untuk kami nanti mahasiswa agar bisa mempersiapkan diri untuk mempersiapkan karir dan masa depan kita di masa yang akan datang. Itu mungkin cukup dari saya Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari saya baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan mohon maaf juga apabila saya mengganggu waktunya. Eh, Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Iya, Wassalamualaikum sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Rehan. Sehat-sehat ya, sukses selalu juga ya. Jaga Ya, prokesnya. baik Oke, Bu. Terima makasih. kasih. Terima kasih.